13 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka bakar dalam ledakan tungku sebuah pabrik pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Wanita ini mengamuk pada petugas Dinas Sosial Kota Makassar saat mengetahui anaknya terjaring razia pengemis dan gelandangan. Kalau udah bilang ganti mobilnya, Mawib masih pakai, kemarin juga udah kayak gini. Ya Allah. Diduga tak kuat menanjak, bus terguling di Sumedang, Jawa Barat. 10 orang pelajar terluka. Umat Kristiani memadati sejumlah gereja untuk mengikuti misa malam Natal di sejumlah daerah. Halo, selamat pagi. Kami tim redaksi mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama dapat menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Senin 25 Desember 2023. Semoga damai Natal selalu menyertai kita ya. Amin. Dan seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Ledakan terjadi di sebuah pabrik pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Ledakan yang berasal dari tungku yang sedang diperbaiki itu setidaknya merenggut 13 korban jiwa dan puluhan pekerja lain terluka. Sejumlah karyawan PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau PT ITSS ini berjibaku menyelamatkan rekannya dari ledakan yang terjadi pada Minggu pagi. Diduga ledakan terjadi saat tungku sedang dalam perbaikan. Saat pemasangan plat, tungku tiba-tiba meledak dan membuat beberapa tabung oksigen sekitar area tersebut juga ikut meledak. Tercatat 13 orang tewas, sedangkan 46 lainnya terluka. Sebagian besar dari mereka mengalami luka bakar hingga 70% dan dirawat di sejumlah klinik dan rumah sakit. Minggu malam, polisi telah mengidentifikasi ke-13 korban tewas. 9 korban diantaranya merupakan pekerja Indonesia, sedangkan 4 korban lain adalah pekerja asal Tiongkok. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. 13 korban tewas akibat ledakan di sebuah pabrik pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah berhasil diidentifikasi. Sementara dari 46 korban yang mengalami luka bakar, 29 korban diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. 13 korban tewas dengan kondisi hangus terbakar akibat ledakan di sebuah pabrik pengolahan nikel di Morowali berhasil diidentifikasi polisi. Sementara itu, 46 korban lainnya mengalami luka bakar terkena uap panas. 29 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Sementara 12 orang diobservasi di klinik milik pabrik dan 5 korban lainnya mendapatkan perawatan jalan. Situasi lokasi ledakan tungku di pabrik pengolahan nikel sudah terkendali. Ratusan personil gabungan TNI dan Polri telah disiagakan di lokasi kejadian. Untuk korban meninggal dunia, saat ini masih berada di klinik pengobatan PT IMI yang merupakan klinik kawasan. Sedangkan untuk 29 korban luka berat saat ini sudah dirujuk dan ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah. Pemirsa, seorang nenek terjebak di lantai 2 saat api menghanguskan toko kertas miliknya di kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Sementara kobaran api juga turut menghanguskan sebuah rumah di Sukarame, Bandar Lampung, Minggu petang. Damkar harus datang, Mal. Makasih banyak ya, Mal, udah dibantuin. Makasih banyak, Mal. Amin, amin, amin. Buat inilah, buat beres.
Amukan si jago merah meluluh lantakkan sebuah rumah di perumahan Korpri Sukarame, Bandar Lampung, Minggu petang. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah yang tengah ditinggal penghuninya. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan si jago merah. Api pertama kali muncul dari atap rumah. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Berdasarkan informasi dari pemilik, bahwasanya api berasal dari korsleting listrik yang ada di atap rumah tersebut, sehingga membesar kemudian terjadi kebakaran. Kalau untuk kira-kira kerugian sendiri udah ditaksir belum sih? Taksiran ya, berdasarkan taksiran dari pemilik, diperkirakan mencapai 450 juta rupiah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Ya, pelan-pelan. Awas. Ya. Awas kapal. Nanti. Jangan gerak dulu. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran kota Cirebon berusaha mengevakuasi seorang nenek yang terjebak di lantai 2 saat api menghanguskan tokonya Minggu malam. Wanita 70 tahun itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sebelumnya, kobaran api menghanguskan bagian depan toko kertas di pusat bisnis Pekiringan. 8 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan melaporkan. Masih seputar kebakaran pemirsa, gudang penyimpanan barang sebuah toko material di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar pada Minggu siang. Kebakaran hebat juga melanda pabrik pengolahan kayu di Rembang, Jawa Tengah. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hebat yang melanda pabrik kayu olahan di Jalan Punjul Harjo, Rembang, Minggu siang. Namun banyaknya tumpukan kayu kering yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas selalu berupaya melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan lain. Api bisa dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Menurut petugas, api berawal dari ruang oven kayu yang digunakan untuk pengeringan kayu siap ekspor. Kayu ini sudah siap untuk ekspor dan untuk pengeringan saja. Karena pengeringan terlalu panas dalam oven itu akhirnya menyebabkan kayu tidak kuat menahan panas dan terjadi kebakaran. Sepertinya ada kebakaran ya. Di Jakarta, kepulan asap hitam yang membubung ke udara menandai terbakarnya gudang penyimpanan barang di lantai 3 gedung toko material di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu siang. Begitu tiba di lokasi, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat, Jakarta Selatan langsung berupaya memadamkan api. Setelah sekitar 1 jam, api bisa dipadamkan. Gudang material di lantai 3, dugaan sementara korsleting. Ada korban Pak? Maaf Pak. Alhamdulillah tidak ada. Hingga Minggu petang, petugas Polsek Kebayoran Lama masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan melaporkan. Petugas Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjaring 3 anak jalanan yang mengemis dengan melumuri tubuh menggunakan cat warna perak atau silver. Melihat anaknya diamankan, sang ibu pun mengamuk pada petugas. Ibu ini mencoba mengambil anaknya yang terjaring razia petugas Dinas Sosial Kota Makassar di Jalan Sungai Sadang. Diiringi tangis para bocah yang terjaring, ia terus berteriak marah meminta anaknya dilepaskan. Tapi sia-sia, petugas bahkan menghalanginya meraih sang anak. Tak menyerah, ibu ini lalu mendatangi Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar. Tapi lagi-lagi petugas tak mengizinkannya bertemu sang anak. Nasib serupa dialami ibu lainnya. Dalam razia pengemis dan gelandangan yang digelar akhir pekan lalu, petugas Dinsos dan Satpol PP Makassar menjaring 2 bocah berusia 8 tahun dan 10 tahun, serta seorang pria yang sedang mengemis dengan melumuri tubuh menggunakan cat silver.
protes keluarga tak ditanggapi karena penangkapan sudah berulang. Keluarga dari klien ini, anak jalanan ini dan gelandangan ini, pengemis ini tiba-tiba datang, kemudian ya seperti rusulah, tapi alhamdulillah kami bisa meredam karena kami juga sudah mengenal yang bersangkutan. Perlu kami sampaikan bahwa anak ini sebenarnya sudah beberapa kali terjaring dari kegiatan patroli kami, ada yang sampai 8 kali, ada yang 3 kali. Petugas Dinsos Makassar akan memberikan pembinaan selama 3 hari kepada ketiga orang yang terjaring. Nantinya mereka akan dikembalikan kepada para orang tua dengan perjanjian tertulis untuk tidak lagi membiarkan anak-anak jadi pengemis jalanan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pedagang kaki lima di sekitar lokasi wisata pantai Kenjeran, Surabaya menggelar aksi protes karena tak diizinkan berjualan. Dalam aksinya, para pedagang melakukan blokade jalan serta merobohkan pagar besi pembatas di lokasi tersebut. Seperti inilah aksi protes yang dilakukan para pedagang kaki lima di sekitar pantai Kenjeran, Jalan Ambangan, Surabaya. Mereka merobohkan pagar besi pembatas di sekitar wilayah pantai Kenjeran. Tak hanya itu, para pedagang juga memblokade jalan di lokasi yang biasa mereka gunakan untuk berjualan. Aksi protes para pedagang sudah berlangsung sepekan terakhir. Pasalnya, mereka tak diizinkan berjualan di sekitar lokasi wisata. Akibat aksi para pedagang, jalan di sekitar lokasi tak bisa dilintasi. Para pengendara harus berputar arah atau mencari jalan lain. Terganggu sekali, Pak. Kenapa, Pak? Soalnya jalannya ya kayak gini. Apa itu sekolah lewat sini, anak saya juga sebenarnya di kompleks ini Angkatan Laut. Ini sejak kapan, Pak, diblokade ini? Saya tahu hari ini, Pak. Tadi pagi tahunya. Kemarin nggak ada ya? Nggak ada, kemarin nggak ada. Ini protes apa ini, Pak? Ini dengar-dengar ini loh, Pak. Masalah PKL jualan ini loh, Pak. Harapannya gimana, Pak? Selaku harapannya ya pengguna jalan. Pengguna jalan ya dibuka lagi, terus yang jualan bisa jualan lagi gitu loh, Pak. Para pedagang rencananya akan terus melakukan aksi protes hingga mereka diperbolehkan kembali berjualan oleh Pemkot Surabaya. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Medan, Sumatera Utara sepanjang hari Minggu menyebabkan aliran sungai Deli meluap. Akibat kondisi ini, ratusan rumah di 2 kelurahan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter ini merendam 2 kelurahan di kota Medan, Sumatera Utara. Air mulai masuk permukiman pada Minggu siang, kemudian terus meninggi hingga Minggu malam. Sebagian besar warga yang memiliki rumah tingkat berlantai 2 memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Namun tidak sedikit juga warga yang memilih dievakuasi dari rumah, terutama para orang tua yang memiliki anak bayi dan balita. Ini kalau depan masjid 2 meter ada tingginya. Lebih pun. Kalau untuk warga, udah ada sebagian ngungsi. Warga sebagian yang ada yang ngungsi ke tempat pemilihnya, ada juga yang masih di atas, menetap di atas. Karena antisipasi sama barang-barangnya juga. Selain karena tingginya intensitas hujan, banjir yang merendam ratusan rumah ini juga diduga dipengaruhi oleh banjir kiriman dari arah hulu Sungai Deli. Warga yang bertahan di rumah kini diliputi rasa was-was lantaran guyuran hujan masih terus terjadi hingga Minggu malam. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan banjir kian parah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. 1 unit bangunan villa rusak parah akibat tanah bergerak yang menyebabkan longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu, 2 kendaraan bermotor juga turut tergerus longsor. Beginilah kondisi rumah salah satu warga di Villa Springwater, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu terjadi akibat tanah bergerak yang membuat tebing tanah setinggi 15 meter longsor. Selain merusak rumah, 2 sepeda motor di dalamnya ikut tergerus. Pengunjung villa yang kebetulan sedang menginap langsung berhamburan menyelamatkan diri. Doa gitu ya, saya langsung keluar. Saya kira mah yang itu, yang rumah yang buat kayu-kayu. Ternyata pas saya keluar, saya terima ya memang kayak gempa gitu. Kayak gempa mirip gempa Cianjur. Sementara Bupati Bogor mengimbau warga yang tinggal di tempat rawan untuk waspada jika terjadi hujan deras yang berpotensi longsor.
Di sini kan banyak rumah-rumah di tebing, kalau hujan ya harus waspada lah. Jangan terlena apalagi hujan malam ya. Dari BPBD dan dari Destana kita juga ada. Harus keliling lah, bersendika Pak Camat di wilayah untuk melihat ya tempat-tempat yang terindikasi rawan. Pemerintah setempat meminta jajaran BPBD untuk mengevakuasi reruntuhan menggunakan alat berat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tabrak pembatas jalur bus Transjakarta, sebuah minibus terbalik di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara puluhan penumpang cedera dan luka-luka menyusul bus wisatawan terguling saat melintasi tanjakan di sekitar Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penumpang bus rombongan wisata ini terbaring lemah di ruang perawatan RSUD Andi Sultan Daeng Raja, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka umumnya cedera dan luka-luka menyusul bus yang mereka tumpangi terguling di jalan poros pantai Mandalaria di kawasan Bonto Bahari Minggu siang. Bahkan 2 dari 31 penumpang harus jalani pengobatan intensif akibat patah tulang. Salah satunya seorang bocah berusia 5 tahun. Dari hasil penyelidikan unit Lakalantas Polres Bulukumba, bus diduga remblong saat berusaha mendaki pada jalur yang terjal. Penyebab kecelakaan untuk pertama di TKP adanya remblong, yang kedua dengan kondisi jalan yang pendakian dan penurunan yang terjal. Jadi mobil sempat terguling Pak ya? Jadi di TKP mobil sempat terguling ke kiri dan menghalangi badan jalan. Sementara Minggu pagi di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, sebuah minibus menabrak pembatas jalan Transjakarta hingga kendaraan terbalik. Sejumlah petugas unit Lakalantas Polda Metro Jaya langsung memeriksa TKP dan mengevakuasi kendaraan untuk kepentingan penyelidikan penyebab kejadian tersebut. Andi Muhammad Sardi dan Johan Teruna melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dan Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah odong-odong atau kendaraan wisata anak-anak tertabrak kereta api di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibatnya sang pengemudi pun tewas di lokasi kejadian. Inilah kondisi odong-odong atau kendaraan wisata anak-anak yang rusak berat setelah tertabrak kereta di kawasan Panggungrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu pagi. Akibat kerasnya benturan, kendaraan itu terseret hingga radius 100 meter dari palang pintu dan membuat pengemudi odong-odong tewas di lokasi kejadian. Tak ada korban lain dalam insiden ini karena saat itu odong-odong sedang tak mengangkut penumpang. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi tak mengetahui adanya kereta yang melintas. Di perlintasan Sembilang ini sudah terpasang palang, sudah dari Polres. Kemudian pada saat terjadi TKP ini, relawan yang jaga ini sedang tidak ada di tempat. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Kepanjen. Sementara kasus ini dalam penanganan Satlantas Polres Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemirsa, guna memastikan kondisi dan keselamatan penumpang, Menteri Perhubungan melakukan ramcek atau uji kelayakan penerbangan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Inspeksi mendadak yang dilakukan Menhub sekaligus untuk melihat langsung pergerakan penumpang di saat libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Angkasa Pura II, TNI, dan Polri langsung memeriksa uji kelayakan atau ramcek sejumlah pesawat untuk kelayakan penerbangan yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Pemeriksaan meliputi ban, pengisian bahan bakar, ruang kokpit pesawat, hingga lisensi kru kabin pesawat. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah pesawat dinyatakan layak terbang. Inspeksi mendadak ini dilakukan Menhub sekaligus untuk melihat pergerakan penumpang di saat libur Natal dan Tahun Baru, baik yang akan berlibur dengan rute tujuan domestik maupun internasional. Tercatat Bandara Soekarno-Hatta telah melayani sebesar 1 juta penumpang atau naik 18% dibanding tahun lalu. Alhamdulillah yang mengembirakan adalah jumlah penerbangan dan jumlah penumpang itu dibandingkan tahun lalu naik. Yang mengembirakan lagi adalah okupansi itu juga meningkat. Ya. Ini menandakan bahwa kinerja dari sektor aviasi ini semakin baik, produktivitasnya meningkat.
Setelah puncak arus libur Natal terjadi pada Jumat 22 Desember lalu, gelombang kedua terjadinya peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi terjadi pada 29 Desember mendatang, menjelang libur Tahun Baru. Diharapkan penumpang datang 3 jam lebih awal guna menghindari terjadinya keterlambatan. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, ratusan penumpang dan kendaraan pemudik memadati pelabuhan feri Hunimua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sementara di Jakarta, volume calon penumpang di stasiun Pasar Senen terus melonjak jelang perayaan Natal. Calon penumpang kereta api nampak memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta pada Minggu siang, 1 hari jelang Hari Raya Natal. Kepadatan tampak mulai di ruang tunggu stasiun, pintu pemeriksaan tiket hingga area peron. Para penumpang sengaja memilih keberangkatan 1 hari jelang Hari Raya Natal guna menghindari puncak mudik Natal yang terjadi Jumat lalu. Berdasarkan data pada hari Minggu, penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen jumlahnya mencapai 24.194 orang penumpang. Sementara dari stasiun Gambir total penumpang mencapai 16.040 orang penumpang. Ya, inilah suasana ramai di stasiun kereta api Bandung, Jawa Barat Minggu siang. Jumlah penumpang yang diberangkatkan dari stasiun ini saat libur Natal dan Tahun Baru melonjak hingga 100% dibandingkan hari biasa. Rata-rata per hari, KAI Daerah Operasi Bandung memberangkatkan penumpang sebanyak 12.000 hingga 13.000, baik dari stasiun Kiara Condong maupun stasiun Bandung. Diprediksi lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga mendekati malam Tahun Baru 2024 karena banyak masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk pergi ke kampung halaman. Sementara itu, hingga Minggu siang penumpang mudik yang tiba atau berangkat dari Pelabuhan Feri Hunimua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, membludak pemirsa. Ratusan orang baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum melalui pelabuhan penyeberangan tersebut menuju ke berbagai daerah di Maluku. Antara lain ke Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon, Maluku guna merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang mudik Nataru, ASDP Ambon menyiapkan 6 kapal untuk mengangkut penumpang dan kendaraan. Ratusan truk yang sudah membeli tiket kapal Roro tertahan keberangkatannya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Mereka tidak tahu ASDP Bakauheni memprioritaskan kendaraan pemudik selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Ratusan truk bermuatan non-sembako mengantre di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung Minggu siang. Keberangkatan ratusan truk yang sudah membeli tiket kapal Roro tertunda hingga waktu yang belum ditentukan. Mereka tertahan di depan pintu masuk pelabuhan. Tertundanya truk naik ke kapal Roro karena ASDP memprioritaskan untuk mengangkut kendaraan pemudik selama libur Nataru. Sejumlah supir truk khawatir akan menanggung kerugian jutaan rupiah bila tiket yang sudah mereka beli hangus karena sudah melewati waktu keberangkatan. Nih, udah beli tiket tadi? Sudah, Pak. Sudah. Terus gimana kalau nggak bisa masuk? Ya hangus tiketnya. Hangus. Itu bisa klaim nggak, Mas, kalau hangus begitu? Kita minta klaim sama siapa ini? Kan kita nggak tahu ya. Paling hangus ya kita yang rugi. Tergantung uang cuma itu doang kan. Nggak tahu nanti nyebrang lagi dari mana kita dapat uang. Berapa beli tiket mobil itu, Mas, tronton itu? Tiket kita akan ikut ini kan 2 juta, Pak. Untuk mengatasi masalah tersebut, petugas ASDP akhirnya memasukkan truk yang sudah membeli tiket ke dermaga 6. Mereka diminta antre dan baru akan memberangkatkan setelah kendaraan pemudik lengang. Yang di depan toget ini kita masukkan, kita tampung di dermaga 6, namun tidak dinaikkan kapal dulu. Di monitor, Pak Bong. Beberapa supir truk mengesalkan seharusnya ASDP menutup sementara penjual tiket truk ketika akan memperlakukan aturan yang memprioritaskan kendaraan pemudik. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Kita ke konflik Timur Tengah, pemirsa. Serangan pasukan Yahudi Israel di jalur Gaza semakin membabi buta dan tak kenal waktu, bahkan di malam Natal sekalipun. Korban tewas penduduk Palestina akibat agresi militer dalam 3 bulan ini sudah tembus 20.000 orang dan lebih dari 50.000 warga terluka.
Kepulan asap menjulang di langit kota Gaza ketika serangan Zionis Israel menghantam permukiman penduduk pada malam Natal. Suara tembakan pun terdengar di kegelapan malam. Meski 14 tentaranya tewas saat bertempur dengan kelompok Hamas selama sepekan kemarin, namun Israel masih bersikuku untuk tetap pada tujuan untuk menghancurkan kelompok militan Hamas dan berupaya membebaskan 129 sanderanya. Serangan Israel yang membabi buta ke permukiman ini memaksa hampir 85% dari populasi 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi, lantaran hampir seluruh bangunan sudah rata dengan tanah tak lagi bisa dihuni. Sementara itu korban terus berjatuhan dievakuasi ke rumah sakit Nasser di Khan Yunis menyusul serangan pasukan Zionis Israel di wilayah selatan Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sebanyak 200 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya 90 warga Palestina yang tewas setelah 2 rumah dihantam rudal Israel. Kendati Sekjen PBB sudah memperingatkan tidak ada lagi tempat yang aman bagi warga Gaza, namun Israel terus memperburuk situasi dengan serangan udara dan daratnya. Dalam 3 bulan agresinya, korban tewas warga Palestina sudah tembus 20.000 orang dan lebih dari 50.000 orang terluka. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain diantaranya. Sekelompok pemuda tiba-tiba menyerang warga di kawasan Cihideng, Kabupaten Bandung Barat. Selengkapnya usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Kita lanjutkan informasi hari ini pemirsa. Diduga tak kuat menanjak bus yang membawa rombongan pramuka terguling di Sumedang, Jawa Barat. 10 orang pelajar pun terluka. Kecelakaan ya, mobil terguling, aduh. Para siswa ini seketika panik setelah bus yang ditumpanginya terguling di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat. Bus yang mengangkut rombongan pramuka asal sekolah MAN 1, MAN 2, dan MAN 3 Ciamis tersebut diduga terbalik akibat tak kuat menanjak. Akibatnya 10 siswa terluka, 3 diantaranya terpaksa dirawat di rumah sakit karena luka berat. Para korban merupakan peserta kemah Bakti Harmoni Beragama 2 yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sejak hari Jumat. Ini mau menjemput rombongan, tapi ya memang kondisi jalannya agak menanjak, jadi ya mundur. Nanti perkembangan selanjutnya kita masih adakan penyelidikan ya, kita mau tanyakan saksi-saksi nanti gimana. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, sementara bus dievakuasi menggunakan alat berat agar tidak menutup jalanan. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Demi konten dan populer di media sosial, seorang pemuda nekat melakukan aksi berbahaya dengan sepeda motornya di jalan raya. Polisi tak tinggal diam dan langsung mengamankannya. Beginilah aksi seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seakan tak takut membahayakan diri sendiri dan orang lain, ia dengan berani melakukan aksi berbahaya itu di jalanan umum. Video yang diunggah pelaku di media sosial itu seketika viral dan menyita perhatian polisi. Alhasil, pria 22 tahun itu langsung diamankan aparat Satlantas Polres Maros. Kepada petugas, ia mengaku membuat konten freestyle motor dan mengunggahnya ke media sosial agar viral serta dikenal banyak orang. Menurut dia cuma untuk hobi dan kemudian untuk konten-konten saja. Terus yang melakukan itu ada berapa orang ini, Bang? Yang melakukan dia sendirian. Dia pinjam kendaraannya temannya dan untuk melakukan freestyle tersebut. Selain menyita kendaraan, petugas memberikan sanksi tilang pada pelaku selama 3 bulan sebagai efek jerah. Polisi mengimbau anak muda agar tidak membuat konten berbahaya karena petugas tak segan memberikan sanksi tegas. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekelompok pemuda di Bandung Barat, Jawa Barat secara tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap sejumlah warga. Diduga penyerangan ini dilakukan untuk mencari kelompok geng motor lain yang terlibat perselisihan. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekelompok geng motor tiba-tiba datang dan melakukan penyerangan terhadap warga di kawasan Cihideng, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Tampak anggota geng motor itu dilengkapi dengan senjata tajam hingga merusak sebuah gerobak milik pedagang bakso yang berada di pinggir jalan. Tak hanya di kawasan Cihideng, kelompok geng motor ini juga kembali berulah dengan membuat keributan di wilayah Cigugur. Namun mereka kocar-kacir setelah warga berusaha membubarkan dan mengejar para anggota geng motor tersebut. Langsung nyerang aja ke sini, ingin cari keributan aja, langsung mukul-mukul orang, tukang bagi juga hancur. Nah, saya lihat warga sih mau jatuh, langsung gitu lihat semurai saya sama golong. Itu yang dipukul 2 orang tuh di situ? Iya. Lagi nongkrong? Lagi nongkrong, udah beli itu teh kotak. Terus? Ya, diminum langsung dipukulin. Diduga aksi penyerangan geng motor terhadap warga ini salah sasaran. Mereka berusaha mengejar kelompok geng motor lain karena terlibat perselisihan. Dalam keributan itu 2 orang anggota geng motor berhasil diamankan warga dan sudah diserahkan ke aparat kepolisian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang pria yang masuk daftar pencarian orang atau DPO karena menganiaya anggota polisi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil diringkus. Dalam kasus ini, total 5 terduga pelaku telah ditangkap polisi. Dengan jalan terpincang dan tangan diborgol, Ujang alias Kampeng hanya bisa tertunduk saat digerung petugas Polresta Bandung. Pria berusia 54 tahun itu sebelumnya sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang lantaran mengeroyok seorang anggota polisi. Terduga pelaku yang merupakan residivis ditangkap di Cianjur tak lama setelah melakukan pengeroyokan. Saat akan diringkus, terduga pelaku sempat melawan petugas menggunakan senjata api rakitan. Pada saat kejadian hari Rabu, hari Kamis teman-temannya yang lain kita tangkap sebanyak 4 orang. Ternyata pada saat hari Rabu kejadian, hari Rabu malam itu yang bersangkutan sudah kabur ke Cianjur. Sebelumnya, video pengeroyokan yang dilakukan 5 pria terhadap Bribka Cepi Dwiki terekam kamera warga dan viral di media sosial di Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 20 Desember lalu. Kasus ini bermula saat korban yang berdinas di Polsek Cimaung hendak melerai para terduga pelaku yang terlibat keributan dengan pengendara mobil lain. Namun, justru Bribka Cepi dikeroyok hingga mengalami luka lebam akibat pukulan benda tumpul. 4 terduga pelaku telah ditangkap beberapa saat usai kejadian. Atas perbuatannya, tersangka Kampeng diancam pasal berlapis tentang pengeroyokan dan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita ke kasus selanjutnya, pencurian mobil pickup atau bak terbuka di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Hanya hitungan menit, 2 orang, salah satu diantaranya beratribut ojek daring, berhasil menggasak kendaraan incarannya di kawasan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, seorang warga Jalan Candi Mendut, Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 2 orang kedapatan mencuri sebuah mobil bak terbuka. Pada kejadian Minggu pagi, pencuri diantaranya menggunakan atribut ojek daring berhasil menggasak kendaraan incarannya. Parkir di sisi sebelah sana, Pak. Terus dia ke sini 1 orang. Langsung masuk gitu? Masuk aja lewat ke sini. Saya lihat di CCTV kan hitungan dia kurang lebih 3 menitan lah ya. Oh, hitungan menit, Pak? Menit langsung posisi ajan subuh. Dengan membawa bukti rekaman kamera CCTV, korban sudah melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Bekasi Timur. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur diringkus polisi karena diduga mengedarkan sabu-sabu. Pelaku berdalih uang penjualan narkoba digunakan untuk membayar utang. Coba dibuka dulu. Pria yang diduga pengedar narkoba ini tak berkutik saat polisi menggeledah rumahnya di Desa Jadih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kecurigaan petugas terbukti saat menemukan 2 kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat dompet kecil berisi 6 gram sabu-sabu. Pelaku yang tidak bisa berkelit langsung dibawa ke Polres Bangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah lakukan penggeledahan, didapat kurang lebih 6 gram sabu-sabu yang disimpan dalam lemari tersangka, dan lemari itu sudah dimodifikasi sehingga digunakan untuk tempat menyembunyikan barang tersebut. Kemudian tersangka menggunakan uang hasil penjualan barang haram tersebut untuk membayar utang.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah pengunjung objek wisata di kawasan Monas harus menelan pil pahit. Ban mobilnya dikempeskan lantaran parkir tidak pada tempatnya. Mereka mengaku awalnya diarahkan oleh juru parkir liar dan membayar tarif sebesar Rp25.000. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Monas, Jakarta Pusat Minggu pagi telah dipadati pengunjung. Sejumlah pengunjung lalu memarkir kendaraan mereka di bahu jalan di area sekitar Monas. Namun usai berwisata di Monas, betapa terkejutnya mereka mendapati mobil-mobil yang diparkir di bahu jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dalam kondisi tidak siap jalan karena ban mobil kempes. Jadi pas diarahkan ke sini ya kita parkir aja. Jadi udah banyak kok mobil juga udah banyak di sini. Jadi kita diarahkan ya parkir aja ya sudah gitu. Tiba-tiba pas sudah siap keliling-keliling bawa anak-anak tiba-tiba ya kempes gitu, semua mobil kempes. Mungkin ya disuk nggak boleh parkir di sini, kita nggak ngerti gitu. Tadi dikempesin Bu ya? Pokoknya kempes aja deh. Para wisatawan yang kebanyakan berasal dari luar kota Jakarta ini mengaku memarkirkan kendaraan di area tersebut karena diarahkan juru parkir liar. Mereka bahkan membayar tarif puluhan ribu rupiah. Suruh parkir di sini, ya parkir aja. Udah bayar 25.000 malah kempes. Tahu-tahu kempes Bu? Iya, udah mau naik pada itu tadi udah mau naik mobil, tahu-tahu kempes bannya. Para pemilik kendaraan ini terpaksa mengganti dulu ban mobil mereka atau menggunakan jasa tukang tambal ban untuk mengisi angin ban. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah menyediakan area parkir khusus bagi para pengunjung Monas, yakni di lapangan Irti Monas. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda kami hadirkan sejumlah informasi lain, di antara 13 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka bakar dalam ledakan tungku sebuah pabrik pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Iya. Bude. Bulan. Nggak mau. Tuh banget aku. Ya. Perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang digelar di Nganjuk, Jawa Timur berlangsung semarak. Antusiasme ribuan warga Nganjuk disambut gembira oleh Ketua DPP Hanura, Osma Sapta Odang. Perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Hanura yang dipusatkan di alun-alun Kabupaten Nganjuk Minggu pagi disambut antusias ribuan warga. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Usman Sapta Odang, jajaran pengurus pusat dan pengurus DPD Hanura di Jawa Timur. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan senam pagi, kemudian dilanjutkan dengan berbagai acara hiburan pertunjukan musik. Warga antusias menikmati acara hiburan oleh sejumlah artis, serta pembagian ragam undian berhadiah, seperti 10 tiket umroh, sepeda motor, sepeda listrik, televisi, lemari es, mesin cuci, dan sepeda gunung. Ketua DPP Partai Hanura Usman Sapta Odang gembira melihat antusiasme warga Nganjuk. Saya lihat tuh semua, itu semua itulah yang mereka persiapkan untuk kita semua, dan ada saya lihat, dan lagi mudah-mudahan mereka betul-betul serius untuk melaksanakan tugas partainya. Terima kasih. Saat ini,
Partai Hanura berupaya mendongkrak perolehan suaranya. Karena pada pemilu 2019, Partai Hanura mendapatkan 2,1 juta suara, turun 6,5 juta dibanding pemilu 2014. Karena itu, OSO mendesak DPC memaksimalkan sisa waktu menjelang pemilu 2024 dengan berikhtiar menarik dukungan dari masyarakat. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur. Kembali bersama kami di Fokus Pagi pemirsa, aksi tawuran antar dua kelompok warga kembali pecah di kawasan padat penduduk di Senen, Jakarta Pusat pada Minggu petang. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam maupun lemparan batu hingga warga sekitar berteriak-teriak ketakutan. Bener lah Pak, nih polisinya sih mana Pak, polisi depan. Wih parah lah. Tawuran antar warga dua RW ini pecah di Jalan Keramat Pulau Dalam 2 Senen, Jakarta Pusat Minggu petang. Sejumlah orang saling serang menggunakan senjata tajam maupun lemparan batu hingga warga ketakutan. Padahal jalan tersebut termasuk kawasan padat dengan banyak orang beraktivitas. Polisi yang kemudian tiba di lokasi sempat kewalahan menghalau massa hingga akhirnya terpaksa melempar tembakan gas air mata ke udara. Menurut warga, aksi tawuran seperti ini bukan kali pertama terjadi. Kita diserang, ya kan? Nah, kita baru serang lagi. Awal mulanya dari sana semua. Tuh, sering Pak, sering banget. Pak, pengennya gimana Pak? Ini kan terjadi terus, pengennya gimana Pak warga Pak? Kalau pengennya kita kan damai. Akibat tawuran, sejumlah orang mengalami luka-luka. Selain itu, lemparan batu merusak sejumlah rumah dan kendaraan warga. Warga berharap polisi menerapkan penjagaan dan patroli rutin di area tersebut agar aksi tawuran tidak terulang. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Ledakan terjadi di sebuah pabrik pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Ledakan yang berasal dari sebuah tungku yang sedang diperbaiki itu setidaknya merenggut 13 korban jiwa dan puluhan pekerja lain terluka. Sejumlah karyawan PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau PT ITSS ini berjibaku menyelamatkan rekannya dari ledakan yang terjadi pada Minggu pagi. Diduga ledakan terjadi saat tungku sedang dalam perbaikan. Saat pemasangan plat, tungku tiba-tiba meledak dan membuat beberapa tabung oksigen sekitar area tersebut juga ikut meledak. Tercatat 13 orang tewas, sedangkan 46 lainnya terluka. Sebagian besar dari mereka mengalami luka bakar hingga 70% dan dirawat di sejumlah klinik dan rumah sakit. Minggu malam, polisi telah mengidentifikasi ke-13 korban tewas. 9 korban diantaranya merupakan pekerja Indonesia, sedangkan 4 korban lain adalah pekerja asal Tiongkok. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. 13 korban tewas akibat ledakan di sebuah pabrik pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah berhasil diidentifikasi. Sementara dari 46 korban yang mengalami luka bakar, 29 korban diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. 13 korban tewas dengan kondisi hangus terbakar akibat ledakan di sebuah pabrik pengolahan nikel di Morowali berhasil diidentifikasi polisi. Sementara itu, 46 korban lainnya mengalami luka bakar terkena uap panas. 29 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. 12 orang diobservasi di klinik milik pabrik dan 5 korban lainnya mendapatkan perawatan jalan. Situasi lokasi ledakan tungku di pabrik pengolahan nikel sudah terkendali. Ratusan personel gabungan TNI dan Polri telah disiagakan di lokasi kejadian.
Untuk korban meninggal dunia saat ini masih berada di klinik pengobatan PT IMI yang merupakan klinik kawasan. Sedangkan untuk 29 korban luka berat saat ini sudah dirujuk dan ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah. Calon Wakil Presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin hadiri pertemuan ribuan kiai kampung di Demak, Jawa Tengah. Sedangkan Anies Baswedan temui para petani bawang di Brebes, Jawa Tengah dan calon presiden nomor urut 1 itu diskusikan kesulitan petani mendapatkan pupuk di pasaran. Dalam kampanyenya di Brebes, Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menerima keluhan petani, diantaranya mereka kesulitan memperoleh pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk di pasaran. Di depan petani bawang merah di Kecamatan Larangan, Anies menjanjikan kontrak farming atau kontrak pupuk, yakni pemerintah akan membeli hasil panen petani saat harga panen anjlok. Konsep ini sudah kami kerjakan ketika bertugas di Jakarta, di mana badan usaha milik DKI membeli hasil pertanian dari berbagai kabupaten, dan kemudian dengan adanya kontrak jangka panjang sekitar 5 tahunan, maka para petani memiliki rasa tenang pada saat mereka menanam, pada saat mereka merawat hingga panen ada. Sedangkan dalam pertemuan atau halakoh Kiai Kampung di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu sore, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menjanjikan bebas pajak mulai dari PBB, terutama bagi lembaga pendidikan. Halakoh Kiai Kampung di Kabupaten Demak menjadi rangkaian kampanye Anies Muhaimin di Jawa Tengah untuk mendulang suara dari para kiai. Sugihartono dan Ali Mustagfirin melaporkan dari Brebes dan Demak, Jawa Tengah. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan safari politiknya di Manado pada Minggu pagi. Gibran terlebih dahulu menemui tokoh-tokoh Bolang, Mongondo Raya, dan selepas itu ngopi bareng bersama sejumlah influencer dan pelaku UMKM. Cawapres Gibran Rakabuming Raka menemui segenap tokoh Bolang, Mongondo Raya di Manado pada Minggu pagi. Dalam pertemuan ini Gibran menyerukan soal pemerataan pembangunan menjadi Indonesia sentris. Selepas pertemuan, Gibran bertolak ke Community of Jalan Roda Manado, menjumpai influencer dan pelaku UMKM setempat. Gibran berkomitmen mendukung gairah ekonomi kreatif yang digalang oleh kaula muda, khususnya di Manado. Dan ia bertekad memajukan UMKM lokal yang lebih modern, baik dari segi kemasan maupun pemasaran. Ya, pasti masalah ekonomi kreatif, masalah UMKM, ya kebutuhan anak muda lah. Yang ke depan harus kita dukung terus ya. Soalnya anak-anak muda kan kreatif, ada yang punya clothing, ada yang menjadi influencer, ada yang fokus ke kripto, startup digital. Melanjutkan masa kampanyenya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hadir dalam Shalawat Persatuan Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur. Sementara dalam kunjungannya ke Pasar Klitikan Noto Harjo di Solo, Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 3 mendapat sejumlah pertanyaan terkait program unggulan pasangan Ganjar Mahfud, diantaranya soal KTP Sakti. Kunjungan ke Pasar Klitikan Noto Harjo di Solo, Jawa Tengah menjadi agenda kampanye calon presiden nomor urut 3. Ganjar Pranowo langsung mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait program unggulan pasangan Ganjar Mahfud, terutama KTP Sakti. Dengan KTP Sakti, mantan Gubernur Jawa Tengah ini memastikan dengan NIK dan profil seseorang di KTP akan mempermudah penyaluran bantuan. Jadi berdasarkan ini kita akan bisa melihat profil semua orang sehingga bantuan bisa masuk dengan cara yang lebih gampang. Bapak tadi hadir apa? Respon itu ternyata di mata masyarakat bagus. Satu, mereka sadar bahwa data mesti diperbaiki. Dua, mudah cara penggunaannya. Maka masuk apa yang kita sampaikan.
Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara Selawat Persatuan Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu malam. Dalam kesempatan ini, Mahfud mengajak jemaah untuk memilih pemimpin yang berpengalaman dan menghindari spekulasi dalam Pilpres 2024. Tim Liputan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah dan Probolinggo, Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah akses menuju lokasi wisata disergap kemacetan parah saat libur Natal. Kendaraan yang menuju objek wisata Telaga Sarangan di Magetan, Jawa Timur mengular dan tidak bergerak hingga 4 km. Beginilah kondisi kemacetan yang menyergap di jalan menuju kawasan wisata Telaga Sarangan Minggu sore. Ekor kemacetan sepanjang 4 km mulai dari pertigaan Taman Sarangan. Kendaraan dari arah Magetan yang ingin masuk ke lokasi wisata tidak bergerak. Begitupun sebaliknya, kendaraan dari Tawangmangu atau Solo menuju lokasi wisata mengalami hal yang sama. Akibat berhenti terlalu lama di jalan menanjak, tidak sedikit mobil yang mogok. 1,5 jam macetnya, iya. 1,5 jam. Betul. Untuk bisa masuk ke Telaga Sarangan. Ini kenapa Bu mobil, Bu? Mungkin ya pengunjungnya, mobilnya ini ya kena kampasnya itu, Pak. Oh, karena berhenti naik. Iya, naik, iya. Kepadatan dan kemacetan panjang juga terjadi sepanjang hari Minggu di objek wisata Pantai Pangandaran. Kemacetan terjadi lantaran wisatawan yang keluar dengan yang baru datang terjadi di waktu bersamaan. Arus keluar masuk kendaraan wisata bertemu di area gerbang masuk Pangandaran. Kondisi ini selalu terjadi di waktu siang menjelang sore. Namun hal ini sudah diantisipasi petugas dan mampu mengurai kemacetan sehingga tidak sampai macet total. Kemacetan di antara jam 11 sampai jam 2 itu terjadi karena memang arus crossing antara kendaraan yang mau masuk ke hotel dengan kendaraan yang sudah keluar dari hotel. Itu sudah diantisipasi karena memang kita sudah ada tim gabungan dari Polres, dari Kodim, Pol PP dan Disub, tersebar di beberapa pos yang jaga, dan itu untuk membantu memperlancar kendaraan yang baik yang mau masuk ke Pangandaran maupun yang akan keluar ke Pangandaran. Sementara di Ancol, Jakarta Utara, sejak pagi antrean panjang kendaraan hingga setengah kilometer sudah terjadi di ruas jalan akses menuju pintu masuk. Para pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 4 mengaku butuh waktu sekitar 30 menit untuk dapat sampai ke pintu masuk. Kepadatan kendaraan juga terjadi di pintu masuk gerbang timur Ancol. Selain kendaraan roda 4, terlihat pengunjung yang menggunakan sepeda motor juga membludak. Mereka harus rela antri untuk dapat menikmati liburan. Tim Liputan melaporkan. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya umat Kristiani memadati sejumlah gereja untuk mengikuti misa malam Natal di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali lagi di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini, pemirsa. Ribuan umat Kristiani memadati gereja-gereja untuk mengikuti misa malam Natal di sejumlah daerah. Di Gereja Katedral Merauke, Papua Selatan, Uskup Agung Petrus Canisius Mandagi mengajak umat untuk terus menjaga kedamaian di Merauke. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Merauke, Papua Selatan Minggu malam dipimpin oleh Uskup Agung Petrus Canisius Mandagi. Uskup mengajak umat untuk terus menjaga kedamaian di Merauke serta tetap menjaga persaudaraan demi terciptanya suasana yang kondusif. Untuk menampung umat yang mengikuti misa, pihak gereja telah menyediakan kursi tambahan di luar gereja sebanyak 4.000 kursi. Namun karena umat membludak, sehingga sebagian melaksanakan misa malam Natal di Jalan Raya Mandala, Merauke. Sementara itu, ribuan umat Kristiani mengikuti misa malam Natal di Gereja Katedral Santo Yosef, Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu malam. Sejumlah jemaat menggunakan masker mengikuti imbauan panitia misa untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena banyaknya jemaat yang akan mengikuti misa, sejumlah warga memilih datang lebih awal karena khawatir tidak mendapat kursi di dalam gereja. Misa malam Natal digelar 3 kali di gereja terbesar di Kalimantan Barat itu, yakni jam 6 sore, 9 malam, dan pukul 12 malam. Petugas gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Pamdal amankan ibadah misa di Gereja Katedral Jakarta Pusat.
Sementara umat Kristiani memenuhi sejumlah gereja di berbagai daerah. Di katedral misalnya jemaat rela antre untuk ibadah misa Natal. Umat Kristiani membadati sejumlah gereja untuk mengikuti misa malam Natal di sejumlah daerah. Di Gereja Katedral Jakarta misalnya, jemaat rela antre hingga ke jalan raya sebelum masuk untuk mengikuti misa Natal. Untuk menampung jemaat yang membludak, panitia menyiapkan sekitar 800 kursi tambahan dan misa secara daring untuk misa Natal pertama dan kedua. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Kapolri, Kasum TNI dan PJ Gubernur DKI Jakarta mengunjungi sejumlah gereja di Jakarta. Di antaranya Menko menyambangi umat Katolik yang sedang ibadah misa Natal di Gereja Katedral. Kedatangan rombongan selain memantau dari dekat ibadah misa, kebaktian Natal sekaligus sebagai bentuk silaturahmi kepada umat Kristiani. Di samping mengecek kondisi keamanan, kita juga tentu saja membawa pesan dari Bapak Presiden untuk menyampaikan salam kepada umat Kristen, umat Kristiani, khususnya Katolik yang sedang berada di katedral ini, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Sementara petugas gabungan memeriksa sejumlah gereja di ibu kota baik di dalam maupun di luar ruangan. Dengan anjing pelacak, petugas memastikan keamanan gereja terutama saat ibadah misa dan peringatan Natal. Untuk pengamanan Natal, ratusan petugas gabungan bersiaga penuh baik di lingkungan gereja, pintu masuk dan keluar gereja, serta di jalan raya. Tim Liputan melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini jelang misa Hari Raya Natal di Gereja Katedral Jakarta, kita akan terhubung dengan reporter Calvin Tonggi serta juru kamera Satria Andika. Calvin, silahkan dengan laporannya. Ya, Ilham, Sheila dan juga pemirsa, ini memang terkait dengan Hari Perayaan Natal. Gereja Katedral Jakarta ini akan melaksanakan ibadah misa Natal pertama, yang mana terkait dengan kesiapannya sendiri, ini memang pihak gereja sudah memastikan bahwa kesiapannya sudah 100%. Nah, untuk situasinya saat ini memang gereja sedang disterilisasi, yang mana umat akan bisa beribadah tepat dengan 1 jam sebelum dari perayaan ibadah misa Natal pertama ini. Nah, tenda-tenda juga bangku-bangku ini memang sudah disiapkan di bagian dalam dan juga di luar gereja, yang mana untuk menambah juga kehangatan dan juga keharmonisan dari perayaan Natal di Gereja Katedral sendiri ini sudah dipasang juga berbagai ornamen dan juga hiasan yang diklaim ini daur ulang dari pihak gereja. Nah, untuk Natal tahun ini temanya yakni adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yang mana pemilihan tema tahun ini dimaknai dengan aktualisasi yang terjadi di lingkup masyarakat, yang mana umat diharapkan bisa lebih memaknai setiap tindakan serta merawat bumi dan juga menciptakan suasana damai di tahun ini dan juga tahun 2024. Nah, jemaat yang akan mengikuti ibadah misa Natal ini dilakukan secara hybrid, yakni baik itu di online maupun offline. Kemudian untuk kapasitas sendiri di gereja ini memang disiapkan sebanyak 3.500 bangku, yang mana jadwal ibadah ini dibagi 3 di jam 8:30, 11 siang dan juga pukul 5 sore. Nah, untuk terkait pengamanan ini sudah ada 150 dari aparat gabungan yang akan mengamankan jalan ibadah. Kembali ke studio, Ilham, Sheila. Baik, terima kasih Calvin Tonggi dan Satria Andika atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita lanjutkan informasi hari ini, pemirsa. Wartoyo dan beberapa mantan narapidana teroris punya cara untuk kembali ke masyarakat. Mereka membuka wisata air di Kabupaten Brebes. Sarana hiburan murah meriah ini disediakan untuk warga. Inilah Berani Berubah, cuan wisata air ala napi teroris. Mauannya karena saya memiliki teman-teman yang memang notabene mantan narapidana teroris, kami ingin mengumpulkan satu kelompok yang bermanfaat bagi orang banyak. Muncul awalnya itu di tahun 2020 akhir. Kemudian di tahun 2021 kami dapat alas. Tahun 2022 kami mulai pembangunan sampai tahun 2023 selesai.
Kemudian di bulan Mei, Juni mulai beroperasi. Saya berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Bagi teman-teman sendiri atau keluarga sendiri atau masyarakat pada umumnya. Harga tiket saya sampaikan untuk kolam renang per tiket itu 15.000, sedang untuk 2 tahun free. Untuk manula yang sekedar ingin melanda pun kami kasih free. Omset per bulan yang tercatat hari ini lebih kurang hampir 50-60. Berawal dari hal kecil akhirnya menginspirasi orang banyak. Intinya tetap semangat, tetap terus berkarya, pantang menyerah dan berani berubah. Ya pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas pagi ini, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani. Saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Ardiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa. Merry Christmas. Happy Holiday. Semoga panjang umur.